keuangan negara. Apa sih pengeluaran keuangan negara itu? Pengeluaran negara atau pemerintah government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD untuk daerah. Lalu, faktor apa saja sih yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintahan? Yang pertama, peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua, peningkatan penyediaan suplai layanan pemerintah dari para penerima layanan. Yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian layanan. Lalu, efisiensi pengeluaran negara. Apa sih efisiensi itu? Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar di mana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Komponen pengukuran efisiensi. Apa saja sih komponen dalam pengukuran efisiensi itu? Yang pertama, ada technical efisiensi atau efisiensi teknis. Efisiensi ini mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana ekonomi atau sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Yang kedua, alokatif efisiensi atau efisiensi alokatif mengukur sampai sejauh mana kombinasi optimal dari ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada tingkat harga relatif. Jenis-jenis pengeluaran negara. Jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas dua bagian yang besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah belanja pemerintah yang dilakukan oleh pusat dalam hal kepemerintahan. Belanja pusat ini diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan organisasi, belanja pusat dalam hal ini dialokasikan untuk membiayai kementerian atau lembaga negara yang ada. Misalnya, belanja Kementerian Dalam Negeri, belanja DPR, dan belanja Kejaksaan Agung. Lalu berdasarkan fungsi. Belanja pemerintah pusat dikategorikan dalam fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Berdasarkan jenis, belanja pusat dikategorikan menjadi beberapa bagian, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang dihitung, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Lalu yang kedua, transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang diberikan kepada semua daerah seperti upaya desentralisasi fiskal dalam bentuk dana penimbangan, dana otonomi khusus, dan juga dana penyesuaian. Tujuan dari transfer ke daerah ini adalah sebagaimana pemerataan dana yang ada untuk setiap daerah untuk bisa maju dan dikembangkan. Transfer ke daerah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana perimbangan ini meliputi dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Lalu apa sih tujuan dana bagi hasil ini? Yaitu untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Lalu jenis-jenis dana bagi hasil atau DBH, yang pertama yaitu DBH pajak, meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan,
dan cukai hasil tembakau. Lalu yang kedua DBH-SDA, meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan perikanan. Lalu yang selanjutnya tujuan transfer dana alokasi umum atau DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan jenis-jenis dana alokasi khusus atau DAK terbagi menjadi dua, yaitu dana alokasi khusus fisik. Petunjuk teknis pengelolaan DAK fisik diatur dalam Perpres nomor 141 tahun 2018 tentang petunjuk teknis data alokasi khusus fisik. Yang kedua, dana alokasi khusus non-fisik, yaitu petunjuk teknis pengelolaan DAK non-fisik diatur dalam Permenke nomor 48/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Penyebab pertumbuhan. Apa sih penyebab dari pertumbuhan ini? Senalar dengan Rostow, Adolf Wagner dalam N. Gregory Mankiw 2012 menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Adapun penyebab lain pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, meningkatnya fungsi kesejahteraan. Yang kedua, meningkatnya fungsi keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, meningkatnya fungsi pembangunan. Yang keempat, meningkatnya fungsi perbankan. Berdasarkan 5 sebab meningkatnya pengeluaran negara di atas, yang paling dominan di Indonesia adalah pengeluaran yang dilakukan untuk fungsi pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang pemerintah lakukan, serta berbagai bantuan kesejahteraan yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Teori perkembangan. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori mikro dan teori makro, menurut Mangko Subroto 1993. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Titik perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, perubahan permintaan akan barang publik. Yang kedua, perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, perubahan kualitas barang publik. Yang keempat, perubahan harga faktor-faktor produksi. Teori yang kedua yaitu teori pengeluaran pemerintah secara makro. Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yaitu yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Yang ketiga, teori Peacock dan Wiseman. Lalu tujuan teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Klasifikasi pengeluaran negara. Apa sih klasifikasi pengeluaran keuangan negara itu? Klasifikasi pengeluaran keuangan negara merupakan susunan data yang disusun secara sistematis dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara yang dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluarannya. Lalu berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2005 pasal 31 ayat 1, titik belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan
Pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Jenis-jenis belanja daerah. Jenis-jenis belanja daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama belanja tidak langsung dan yang kedua belanja langsung. Belanja tidak langsung itu meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan, sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, guna memilah kontribusi belanja terhadap pencapaian prestasi kerja satuan kerja. Macam-macam belanja publik yang dianggap mempengaruhi kemiskinan secara alamiah memiliki sifat pro-pur. Yang pertama, studi SMERU menyangkut kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seharusnya dititik beratkan pada sektor ekonomi real yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan sebagian besar orang miskin. Yang kedua, penelitian AW menyimpulkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pertanian memiliki dampak dalam mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, FUN. FUN menyebutkan bahwa meningkatkan investasi khususnya dalam pertanian, infrastruktur perdesaan, dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan pertanian dan memiliki dampak besar pada pengurangan kemiskinan. Yang keempat, Halberg, Kenneth, dan Finn. Mereka mengatakan bahwa pengeluaran publik di bidang pendidikan dan kesehatan bisa dibilang kendaraan fiskal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Contoh klasifikasi pengeluaran keuangan negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 02 2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja dan jenis pengeluaran. Yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri meliputi PNS dan TNI atau Polri, belanja gaji dokter pegawai tidak tetap, belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara, belanja uang makan PNS, belanja uang lauk pauk TNI atau Polri, dan lain-lain. Yang kedua, belanja barang. Dipergunakan untuk belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: yang pertama, belanja keperluan perkantoran. Yang kedua, belanja pengadaan bahan makanan. Yang ketiga, belanja penambah daya tahan tubuh. Yang keempat, belanja bahan dan lain-lain. Lalu ada belanja modal. Belanja modal ini dipergunakan untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, layanan umum, dan lainnya. Yang selanjutnya, belanja bunga utang. Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara atau SPN, bunga obligasi negara, imbalan surat berharga syariah negara SBSN, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman dan lain-lain. Selanjutnya, belanja subsidi, terdiri dari energi dan non-energi. Lalu selanjutnya belanja hibah, termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diretribusikan ke daerah. Lalu yang selanjutnya belanja hibah, termasuk dalam belanja hibah. Belanja hibah yang termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah. Lalu belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini meliputi belanja rehabilitas sosial, belanja pemberdayaan sosial, belanja perlindungan sosial, belanja penanggulangan bencana, belanja jaminan sosial, belanja penanggulangan kemiskinan. Lalu belanja lain-lain meliputi dana cadangan dan risiko fiskal, lembaga non-kementerian, bendahara umum negara, tanggap darurat, dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi. 6 sektor
sektor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, sektor industri. Yang kedua, sektor pertanian dan pengairan. Yang ketiga, sektor transportasi dan perhubungan. Yang keempat, sektor lingkungan hidup dan tata ruang. Yang kelima, sektor politik penerangan media massa. Dan yang terakhir, keamanan ketertiban. Kebijakan subsidi. Subsidi memiliki banyak arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, atau biasanya dari pihak pemerintah. Lalu menurut Milton H. Spencer and Orley M. Mouse, Jr. dalam bukunya Contemporary Economics, pengertian subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai bentuk bantuan atau kontribusi, subsidi bisa punya beberapa bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama, penyerahan dana secara langsung, seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan pemindahan dana dan atau jaminan langsung atas utang. Yang kedua, hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal, seperti misalnya keringanan pajak. Yang ketiga, penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang. Yang keempat, pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Yang kelima, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Adapun manfaat dan fungsi dari kebijakan subsidi yaitu Yang pertama, subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasaran. Yang kedua, dengan subsidi, penurunan harga masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berangsur-angsur mengalami peningkatan kualitas ekonomi. Yang ketiga, menjaga daya beli masyarakat. Yang keempat, subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. Yang kelima, memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Yang keenam, membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis. Setiap kebijakan tentu punya dua sisi, baik positif maupun negatif. Nah, dampak positif dari kebijakan subsidi itu yang pertama, membantu peningkatan kualitas ekonomi. Yang kedua, membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Lalu dampak negatifnya yang pertama, subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Pasalnya, konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal itu menyebabkan kecenderungan konsumen boros dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Subsidi menyebabkan distorsi harga, apalagi subsidi besar yang digunakan untuk program populis saja, tidak menyasar pada inti permasalahannya. Lalu subsidi bisa saja tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. Lalu subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Dan yang terakhir, subsidi dapat mematikan para pesaing, dalam hal ini pihak swasta yang dirugikan.